Sekali lagi shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama berhimpun menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kiranya doa kita berkenan kepadanya, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dan juga kesaksian yang akan disampaikan oleh Bu Martina. Saya undang Bu Martina untuk maju ke depan untuk bersama dengan saya di sini. Saya yakin Bapak Ibu tidak asing dengan beliau ini ya, Ibu Martina, salah satu senior kita juga ya, yang sudah cukup usia sebenarnya, tapi kelihatannya nggak tua-tua amat ya kalau dilihat dari mukanya. Padahal sebenarnya usia Ibu Martina ini kalau biasa saya panggil Mak ya, sebenarnya udah cukup senior sebenarnya, sudah cukup tua begitu ya. Boleh pakai mic-nya Bu. Ya, Bu Martina sekarang umur berapa Bu? Bisa pakai mic biar kedengaran suaranya. Maaf. Oke. Nah. Kalau di ngomong sih, hitung sih dari mama sih udah 65. Oh, 65. Wah, ya udah. Hitung Saya pikir hasilnya, hitung siaunya gitu. oh, 65 ya. Wah, saya pikir baru 45. Luar biasa ya. Tapi selalu orang tanya, saya nggak pernah jawab. Soalnya saya 20 tahun yang lalu, ya. saya pernah dengar pendeta Muksi yang Chong Muksi ya. Dia bilang kalau orang tanya jangan jawab siaunya. Kalau jawab siaunya nggak bagus. Soalnya kita lihat apapun di siau itu kan ketawa gitu. Oh, gitu Jadi ya. dari situ saya ingat saya nggak pernah berani ngomong gitu. Ya. Oke. Ya, siau itu artinya ketawa ya. Siaunya ketawa. Oh, ketawa. Oke. Nah, bicara mengenai ketawa itu kan mengenai sukacita, kegembiraan. Nah, itu juga yang mau kita coba diskusikan malam hari ini. Sekaligus kita juga pengen tahu pengalaman Ibu Martina bersama dengan Tuhan dalam suka, dalam duka, begitu ya. Apalagi bulan ini kan kita sering dengar khotbah mengenai sukacita. Nah, Musa mau tanya Bu, kepada Bu Martina nih. Pernah tidak mengalami perasaan tidak sukacita? Pernah. Oh, pernah ya. Ya. Mungkin bisa ada satu cerita atau satu kisah, mungkin saya dengar Ibu pernah mengalami sakit begitu, bisa ceritakan biar jemaat juga bisa mendengar sharingnya. Saya pernah sakit, tapi dilihat dari luar sih kayak tidak sakit, sebenarnya sih sakit. Saya kenapa tidak sukacita ya? Soalnya saya perjuangan anak saya, keluarga saya sampai tinggal sedikit udah mau selesai. Kenapa? Timpa saya ada sakitan gitu. Yang itu bikin saya tidak sukacita. Saya merasa Tuhan kenapa kasih saya coba begini. Yang sakitnya di dalam lagi tidak tahu. Tidak terasa sakit, tapi kadang udah menopause lama, kadang kok bisa ada darah gitu. Jadi saya tutupi, saya nggak mau ngomong sama anakku, nggak mau ngomong sama siapa. Aku doa aja, Tuhan ini ada apa gitu. Apa ini memang saya maunya begini gitu. Terus kita kan manusia biasa, ada khawatir. Terus saya tanya yang lebih dari saya gitu umurnya gitu, kok tanya 1, 2, 3, nggak ada yang kayak gitu. Kalau udah bersih katanya, nggak ada yang kayak gitu lagi. Kamu cepet pergi cek lah, takut ada masalah di dalam apa, tumor kayak apa. Saya masih gimana ya, masih merasa tenang aja gitu. Apakah ini bukan gitu? Apakah ini omong orang itu bukan gitu? Saya masih tenang aja. Udah lama sebenarnya ini penyakitnya sih udah mau setahun ya. Cuma saya tutup-tutupi. Terus
Kan adik saya ke Amerika. Dia tanya, "Cek ke sini dong, di sini kerja gini-ginian." Saya 1 kali bilang nanti, 2 kali bilang nanti, 3 kali bilang nanti. Akhirnya saya tutup terlalu banyak, kan adik saya ngomong. 1 hari saya buka, "Cece ini ada satu penyakit, cuma saya nggak ngomong." Dia langsung khawatir banget, disuruh aku ke dokter yang di Ceruduk itu, dokter Rosa, dokter Rahim, pergi cek. Sebelum itu saya udah cek, anak saya Sisilia udah bawa saya ke dokter Siloam, udah cek. Nah, terakhir dia tanya-tanya, saya baru ngomong. Dokter Siloam kasih tahu, suruh aku ke Siloam yang di Kuningan, soalnya di situ alatnya lengkap. Saya nggak mau, saya dengar orang itu ceknya katanya nggak bener, nggak ada apa-apa, habis berapa juta gitu. Saya kan punya teman grup yang bukan dari gereja gitu. Terus saya masih tutup. Anak saya sih yang Sisilia sih sama adiknya sih udah janji waktu mau saya ke rumah sakit. Saya enggak, saya masih tutup. Ada 1 hari adik saya ya yang nomor 2, dia bilang, "Cek, ayo pergi, saya bawa kamu ke sono, Cek." Pas sampai di Ceruduk rumah sakit yang itu, yang dokter Rosa itu periksa, sekali dilihat itu katanya udah rapuh banget. Adik gue sampai shock. Sampai shock itu, tadi lapar jadi nggak lapar gitu. Dia kasih 1 amplop surat, suruh saya ke Tangerang. Terus saya ngomong sama Sisilia, saya mah untung ada anak saya yang Sisilia sama adiknya si Asang, yang anak saya 3, untung ada anak saya. Saya bersyukur saya punya anak yang baik hati. Saya bangga banget punya anak yang ini, menuntun saya gitu. Seterusnya besok lagi dia janji sama adiknya dokter yang di Tangerang, suruh cepat-cepat ke sono. Sampai di sono ketemu dokternya, baik sih dokter itu sekali. Terus dia bilang mau radiasi 25 kali. Saya shock lagi, darah saya naik lagi. Takut gitu. Terus dia bilang nggak lama sih, kalau radiasi paling 7 menit, 8 menit gitu. Seterusnya saya takut sampai tangan gue dingin. Anak gue itu Sisilia bilang, "Tenang Mak, kalau soal duit soal apa Mama nggak usah khawatir, yang penting Mama sembuh, Mama tenang." Kata Mama, seling doa. Mama percaya Tuhan, tapi tidak serahkan ke Tuhan. Oh iya. Saya jawabnya begitu. Udah, mulai besok langsung. Ternyata saya tiap hari khawatirnya apa? Khawatir ditusuk jalur, khawatir diimpus, berbagai macam, kan sering besuk orang di rumah sakitnya begini gitu. Saya khawatir, saya bilang, "Tuhan jangan sampai terjadi. Tuhan tolonglah." Saya tiap malam, tiap hari, tiap menit aku doa. Aku sekali doanya apa yang saya ingat? "Yesus, kuasa kasih-Mu bercahaya dalam hidupku." Saya berapa kata tetap itu aja yang saya ingat. Saya ingat saya samping ada Tuhan Yesus. Seterusnya dilakukan di situ sampai hampir 2 jam ya. 1 jam lebih 2 jam. Gala-gala Prudensia. Mau suruh hinap, nggak dihinap, langsung dia cek saya di rumah sakit, di mana-mana ada nama saya nggak, ternyata nggak ada. Tuhan berkati. Terus sampai 2 jam Silia transfer duit kontan langsung dilakukan. Sebentar lagi duitnya ditelepon balik lagi, jadi langsung berlaku dengan Prudensia gitu.
Seterusnya tiap hari begitu. Saya tiap hari kalau udah sampai di sono mau cek darah, tiap hari darah aku tinggi. 210, 230. Sampai aku nggak berani makan daging, garam, tetap masih tinggi. Stres, ya benar stres. Tiap kali sampai dokter itu yang bidan-bidan itu suruh aku makan timun. Saya pertama-tama ya ronsen ya, baju buka semua, pakai rok yang begini, sampai di dalam buka semua. Itu yang untuk ronsen itu kan kayak apa itu kan, yang canggih itu yang bulat tuh, satu orang masukin. Aku sebelum itu masuk kan, Yesus kuasa kasih-Mu. Tiap kali aku doa itu aja, saya tuh udah keluarnya. Besok lagi ganti yang radiasi itu pakai begini punya. Kayak begitu juga hampir, tapi tiang nggak masuk ke dalam. 8 kali. Ada ya tiap hari. Untung anak saya 2 nggak ngeluh. Sampai di sono ke 9 kali ya, 1 hari mesinnya mati. 1 hari tunggu sampai jam 4 enggak jadi radiasi. Besoknya baru datang. Besok datang lagi udah enggak rusak lagi mesinnya. Kalau mesin udah rusak kan kita kan mau masuk pertama otomatis takut kan. Aku takut banget. Aku sampai di dalam itu kan udah masuk ke dalam mesin itu mau jalan ya, mau radiasi itu. Saya kayaknya ada Tuhan Yesus begitu lewat, bajunya putih. Saya doa, Yesus kuasa kasih-Mu bercahaya dalam hidupku. Tapi itu kayaknya ada Tuhan Yesus begitu gitu. Iya, jadi itu sekali itu selesai 8 menit keluar, saya langsung tenang. Rasanya tenang banget gitu. Ada yang Tuhan yang ada nyusul ke kita gitu. Iya, aku agak tenang. Seturunnya tiap kali begitu sampai aku selesai mesinnya nggak pernah rusak lagi. Ya, orang nunggunya sampai berapa jam? Aku paling telat tunggu 1 jam, setengah jam, 1 jam. Selalu cepat buat saya gitu. Saya doa. Saya bilang pagi-pagi suruh jam 7 sampai situ, saya jam 7, sampai jam 8 saya jam 8, jam 9 jam 9, enggak ada telatnya. Anak saya, adiknya yang cowok itu juga enggak pernah ngeluh, enggak pernah ngomong satu kata ngeluh. Kalau udah sampai mobil, mama tidur aja gitu, tenangin saya. Itu mama jangan banyak memikir kata dia. Udah sampai itu ya, sampai selesai ya. 25 kali selesai. Ada 4 kali yang tajam-tajamnya. Itu mau dibius sampai aku nggak tahu. Itu saya juga lewati. Itu juga darahnya kuat tinggi sampai 250 wah. Tingginya dokter akhirnya bilang nggak bisa tenangin. Sebentar baru bisa gitu. Terlalu tinggi kan nggak bisa dibius loh sampai tenangin. Terus akhirnya selesai juga. Aku pokoknya setiap tuh nggak bisa aku doa, akhirnya bisa 4 kali juga selesai. 1 kali, 2 kali lama, hampir 1 jam. Ketiga kali cuma nggak nyampe tengah jam. Keempat kali juga nggak nyampe tengah jam. Aku udah tenang dari situ. Sampai selesai semua jumlahnya 29 kali. Udah selesai, puji Tuhan. Terus sampai tahun baru habis dia ada kasih 1 surat lempar ke dokter Lahim yang lain yang pertama-tama itu. Terus di Tangerang kita nggak tahu, kita kira pertama datang ke Tangerang, kita ke Tangerang. Akhirnya kita ke Tangerang. Ke Tangerang dokter itu marah di ngoceh-ngoceh. Bukan di sini katanya nggak ada alatnya, tetap aja ke situ. Tapi beda luang gitu. Seturunnya nanti lu pakai prudensial lu mau inap di situ baru bisa dilakukan. Sampai aku bawa baju, bawa HP, adiknya sampai semua bawa colok kan, mama jangan sampai gue orang mau hubungin ini nggak bisa. Terus kata dia jam 5
Jam 5 tunggu sampai jam 7 lewat, dokternya kena macet jam 7 lewat. Pertama satu orang cek, kedua kali cek saya. Saya sampai jantung gue duk, gue tunggu di situ. Pas gue tunggu, dokternya belum datang, gue nunggu kan nggak tahu tiba-tiba kok ada rasanya lewat itu, ada angin itu ya. Aku langsung, kayaknya tenang gitu, langsung tenang. Udah terus kedua panggil saya masuk. Aku masuk ke ruang dokter itu, aku mau cek itu, takut dibuka apa, pokoknya takut Sampai di situ bidannya suruh aku naik langsung. Sebentar lagi dokternya ngecek. Wah, ini rahimnya bagus, bersih, udah nggak usah apa-apa lagi. Langsung turun. Wah, kan sampai terima kasih Tuhan, sampai turun, sampai ketemu anak saya si Lia, sampai loncat senangnya gitu, saking senangnya gitu. Tidak ada apa-apa, rahim lu udah bersih banget katanya. Ya, puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan banget. Jadi ini satu berapa lama ininya perjalanan mulai dari sakit sampai kemudian dokter? Kalau mulai pertama sakit yang saya sendiri tahu sekitarnya hampir 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi waktu Bu Martina mengalami sakit itu pasti ada takut ya. Tadi takut ya, bisa sampai nangis dan sebagainya. Apa yang dilakukannya? Tadi berdoa ya. Saya berdoa. Takut, saya sendiri takut. Soalnya kayak ginian kan kita ngomong sini, ngomong sono kan malu. Saya orangnya agak tutup. Saya nggak bisa ngomong sama siapa. Saya doa ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini apa? Uji saya apa lagi? Gitu. Kenapa saya sekian lama susah bergerombang-gerombang susah, saya udah lewat kena ini lagi. Saya tanya itu. Tuhan jangan supaya saya ini nggak ada apa-apa. Tuhan tolonglah sembuhkan saya. Ini saya percaya Tuhan, saya serahkan ke Tuhan Yesus, saya bilang. Ya, luar biasa ya. Maksudnya tidak semua orang ya waktu mereka mengalami satu pergumulan dalam hidup mereka. Saya mesti agak pelan-pelan ya kalau ngomong ini karena Bu Martina juga dalam bahasa mungkin agak kurang, jadi ya, saya mesti agak ini sedikit ya. Memang. Jadi memang tidak mudah ketika seseorang mengalami sakit atau apa, itu kan bisa kehilangan sukacita ya. Dan orang bisa sulit untuk bisa berdoa. Tapi ini luar biasa, pada waktu Ibu sakit, Ibu bisa berdoa. Saya bisa berdoa, buka Alkitab baca. Yang saya doa dan buka Alkitab itu bikin saya tenang. Kalau saya nggak ada buka Alkitab, nggak ada doa itu, saking tidak tenangnya. Mau makan apapun rasa tidak enak. Setelah itu saya buka Alkitab. Setiap saya buka Alkitab itu ada menyenangin hati saya. Saya ada buka satu Alkitab yang Mazmur yang 46 ayat 2 itu ada. Mazmur 46 ya. Oke, biar Musa bantu baca. Ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan, sangat teruji, terbukti. Puji Tuhan. Ya, jadi wah ini luar biasa ya. Jadi ini satu hal yang mungkin teman-teman ya jemaat yang lain juga di rumah ketika menghadapi pergumulan dalam hidup ini, sudah mulai kehilangan sukacita, pertama berdoa. Ya, kan? Berdoa. Yang kedua baca Alkitab, firman Tuhan. Selalu yang kita sembarangan firman Tuhan yang kita buka itu ya, itu bisa nyambung ke kita yang pikiran kita yang kita jenuh itu. Jadi bisa buka jalan untuk kita. Seterusnya saya ada buka satu yang Ibrani 11 ayat 1 itu. Itu saya lebih tenang lagi. Wah, ini ternyata sering membaca Alkitab itu jadi lebih ingat dengan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan ya.
Ibrani 11 itu mengenai iman ya. Ibrani 11 Ayat 1. ayat 1. Nah, iman adalah Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang Ya. Ya. tidak kita lihat Iman ya. adalah dasar dari Pakai mic Bu, segala pakai. sesuatu. Nah, pakai mic. Nah, oke. Nah, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. lihat. Kita tidak lihat. Ya, luar biasa ya. Jadi Ya, ini kita tidak kelihatan tapi bisa rasakan gitu. Nah, ini cocok dengan khotbah minggu kemarin nih ya, mengenai pengharapan ya. Ya. Jadi sesuatu yang kita harapkan tapi belum ada, tapi kita udah percaya. Ya, Nah, itu iman. Nah, kita ini luar bisa biasa. Ya. rasakan. Puji Nah, Tuhan. puji Tuhan. Saya bisa ketemu yang kayak gitu-gituan. Ya. Memang itu rencana Tuhan buat saya. Tuhan bilang jangan mengeluh, Ya. jangan takut. Iya. Masih ada saya. Kata dia orang miskin ngapa, yang penting berbahagialah cukup makan. Amin, amin. Itu yang saya dengar. Jadi doa, lalu firman, Mm-mm. lalu ada satu lagi tadi Ibu waktu dimasukkan ke dalam ruang MRI itu Ibu memuji Tuhan ya. Ya, Masih bisa memuji Tuhan ya. bisa. Ah, oke, ini Saya juga luar memuji biasa. yang tidak panjang-panjang, malu juga ada orang yang gitu-gitu. Oke. Saya kecil-kecil suara, yang penting saya sendiri tahu. Ya. Tapi sebenarnya lagu itu agak lumayan panjang. Ah, gitu ya. Ya. Apakah saya nyanyi sedikit lah buat kalian? Boleh. Nyanyi boleh. Puji Tuhan ya. Ya. Semoga saya enggak gugup dan ingat dah. Oh, ya. jangan gugup, jangan. Gak apa-apa. Silakan. Jemaah di rumah pasti juga pengen dengar suara Bu Martina ya. Silakan Bu Martina. Yesus, kuasa kasih-Mu bercahaya dalam hidupku, bermancar di segenap jalanku, terang keajaiban-Mu, Yesus, Kau kebenaranku. Ini lagu gue. Yesus, Kau paling mengerti semua air mataku. Kau ganti ratapan hatiku dengan sukacita. Yesus, hidup sejatiku, karena kuasa-Mu Kau angkatku jauh lebih tinggi. Yesus, Kau kebenaranku, anugerah-Mu selamatkanku, anugerah-Mu selamatkanku. Ya, Karena Tuhan puji Tuhan. sangat baik. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Bu Martina ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ya, luar biasa ya. Ini kita mungkin bisa lebih menghayati lagu ketika kita mengalami sendiri lagu pergumulan. Kalau saya di rumah lancar udah kesini. Waduh, itu karangan sendiri bukan? Lagu bikin sendiri? Bukan. Oh bukan. Ya ada. Ada di itu Di YouTube ya? Di Di YouTube, yang oke. cewek yang nyanyi. Oke. Saya pertama ya lagu ini ya. Semua lagu saya nggak begitu menangkap Ya. dan tidak bisa hafal tapi ini saya langsung 2 kali 3 kali saya bisa hafal semua. Saya juga heran tuh saya sendiri gitu. Iya, oke. Gitu. Nah, oke. Jadi Iya. kita lihat di sini Ibu ketika mengalami satu pergumulan, kehilangan sukacita, Ibu tidak menyerah, tapi Ibu berdoa, Ibu Ya. membaca firman Tuhan, lalu juga Ibu menyanyi. Saya pikir 3 hal ini satu rahasia yang perlu kita juga boleh
pegang ya, boleh kita tiru di dalam hidup kita ketika kita mengalami pergumulan ya seperti Bu Martina. Iya. Ya, nah sekarang Ibu udah sukacita belum setelah Oh, dinyatakan? sekarang saya sangat sukacita. Sangat Kenapa ya sukacita ini saya di itu ya? Soalnya Tuhan Yesus kan memberikan kita manusia itu waktunya di dunia ini enggak lama. Ya. Seterusnya saya ada minta 1, 2, 3 kata sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah sembuhkan saya. Saya masih kerja tentang perintah Tuhan Yesus sih masih belum ada. Ini saya masih mau belajar. Tuhan kuatin saya dan kasih saya sehat. Saya tetap mau belajar. Itu yang saya minta gitu. Ya, jadi Iya. jadi Ibu pun di dalam perjalanan ini pun masih pengen belajar terus. Ya pengen. Nah, ini bagus. Makanya dulu ya saya pertama ya si Musi yang belum kasih waktu untuk baca Alkitab itu, saya sangat tidak pandai. Yang belajar lagu apa itu yang di sini yang gereja itu, saya sangat tidak nyambung. Pertama-tama kan masih ada Ibu Normal ya. Ibu Norma suruh apa itu nyanyi lagu untuk Nataran tuh. Dia kasih berapa kertas. Saya bilang, udah gue bawa pulang tuh bisa katanya. Dalam hati saya huruf aja masih mau eja ya. Saya bawa pulang saya lihat, aduh sangat tak nyambung nih. Tuhan Yesus apakah ini saya bisa? Terus saya ngomong anak saya, adiknya, namanya si Asyang. Pas minggu dia main di rumah mau tutup pagar, dia keluar, saya mau tutup pagar. Saya bilang itu di gereja masa suruh saya nyanyi gini-ginian. Bagus kata dia. Masih ada yang mau ajak mama nyanyi belajar. Mama belajar aja, justru nggak bisa itu jadi belajar gitu. Wah saya jadi tenang banget. Anak saya dukung gitu ya, dukung. Seterusnya saya besok lagi saya SMS Ibu Norman, Bu, kayaknya ini saya nggak bisa nih. Saya nggak bisa nih Bu, gimana ya? Bisa, dia teriak, bisa, kamu belajar, saya yakin, saya doain kamu bisa. Seterusnya saya lihat terus itu nyambungnya gimana. Ada satu hari saya sama supir saya ke Jakarta. Saya duduk di depan, dia di samping bawa mobil, kan mau dekat dia, ada ngomong dia jadi nggak ngantuk gitu. Saya di situ, saya bawa kertas itu, saya bawa ke mobil, saya belajar dari Tangerang ke Jakarta itu, sampai di tengah itu, kayaknya aku bisa, aku tenangin, aku sendiri tenangin saya sendiri, aku bisa. Seterusnya saya pulang, saya ngomong adiknya yang ada satu itu, yang si agak Badung itu, si Edi. Terus dia bilang, oh mama pinter, saya tahu mama pasti bisa gitu. Jadi saya belajar dari situ. Ya, intinya. Jadi sampai di sini nggak bisa itu saya cuma los saja lewat dikit gitu. Saya anggap saya berani gitu. Ya luar biasa ya. Jadi Bu Martina ini seorang yang mau belajar ya. Amin. Tidak mau menyerah, baik belajar dalam kehidupan, menghadapi tantangan, juga belajar memuji Tuhan juga. Ya ini satu hal yang ternyata nggak sia-sia juga kan itu kan. Jadi akhirnya bisa belajar nyanyi, waktu sakit ini kan akhirnya bisa menyanyi memuji Tuhan. Amin. Oke, Amin. puji Tuhan hari ini Ya. kita sudah, Ibu mau ngomong lagi? Ada yang mau disampaikan Saya lagi? mau ngomong apa ya? Saya utama-tama saya agak telat dikit. Saya mau terima kasih Tuhan Yesus bisa malam ini kasih saya kesempatan ke sini dan Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Saya berterima kasih banget. Dan saya mau terima kasih anak saya semua. Begitu baik terhadap mama. Saya untung saya punya anak dan untung punya Tuhan Yesus yang baik. Dan Simu dan Muksi sangat semua pada khawatir aku dan perhatiannya ada dan doa itu saya berterima kasih.
makasih. Ya, puji Tuhan ya. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kesaksian langsung ya dari seorang yang menghidupi firman ya. Jadi firman itu tidak hanya sekedar menambah pengetahuan kita, tapi juga firman itu dialami di dalam hidup kita. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat yang keempat ya. Filipi pasal 4 ayat yang keempat ya. Di dalam surat Rasul Paulus ini, Paulus mengatakan begini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, banyak hal. Ya, Filipi 4 ayat 4. Oke. Ya, banyak hal yang kukatakan bersukacita. Ya. Oke, sampai di situ ya. Jadi bersukacitalah senantiasa. Jadi sukacita itu harus menjadi sesuatu yang senantiasa di dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang bisa membuat kita kehilangan sukacita. Ya, ayat yang ke-6 ya tentang kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir. Kekhawatiran itu ya bisa membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut ya. Maka ketika kita menghadapi kekhawatiran kita ya, maka kita bersukacita. Kemudian juga di dalam ayat yang ke-7 ya, itu di situ dikatakan juga damai sejahtera. Kita bisa kehilangan damai sejahtera. Lalu di dalam ayat yang ke-8 juga dikatakan di situ ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi bagaimana kita bisa bersukacita? Pertama, kita harus membuang semua kekhawatiran kita. Kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apapun itu kekhawatiran kita, serahkan semua kepada Tuhan dalam doa, di dalam membaca firman, di dalam memuji Dia. Lalu kemudian biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita. Kita minta Tuhan kasih saya damai sejahtera. Amin. Lalu yang ketiga dikatakan di sini, pikirkan. Jadi jangan pikirkan yang buruk, jangan pikirkan yang jelek, tapi pikirkan semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Ya, itu amin. Yang kamu pikirkan. Nah, ini rahasia bagaimana kita bisa selalu bersukacita di dalam segala keadaan. Ingat, Paulus menulis surat Filipi ini pada waktu dia di penjara. Tentu ini tidak mudah. Dia di penjara bukan karena dia ngerampok, bukan karena dia merugikan orang. Dia di penjara karena Injil. Tapi sekalipun dia di penjara, dia tetap bersukacita. Bahkan dikatakan bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, apapun pergumulan kita hari ini, apapun kesulitan kita, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, pergumulan-pergumulan apapun yang kita alami, mungkin kita nggak bisa cerita sama orang seperti tadi Bu Martina katakan, ya malu cerita sama orang, sungkan, tidak mau membebani orang lain. Tapi ada satu pribadi yang tahu pergumulan kita, dan orang itulah atau pribadi itulah, ya bukan orang, tapi pribadi itulah, yaitu Allah kita sendiri. Maka ketika kita ya dikatakan tadi di sini, dalam pergumulan apapun, ketika kita di dalam Tuhan, maka kita bisa bersukacita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya, ini saya mau ngomong sedikit. Silakan, ya, silakan. saya mau berbagi sedikit yang saya pernah alami. Ya. Semoga malam ini yang saya bagi kalian bisa bermanfaat. Seterusnya saya rasakan ya ada sesuatu apa yang susah itu ya. Kalian tuh ya udah minum doa dulu, tenangin dulu, doa dulu, pasti keluarnya jalannya ada. Itu saya selalu ada rasakan itu. Jadi lebih gampang gitu. Ya okay. Itu. Oke. Ya. Udah cukuplah itulah sampai Puji sini. Tuhan. Tuhan berkati. Ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi buat Martina malam hari ini jadi narasumber kita ya untuk berbagi kehidupannya, pengalamannya di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bu Martina dan juga memberkati kita. Hari ini cukup lumayan banyak orang yang di gereja ya. Dan juga saya lihat di Zoom juga cukup lumayan banyak. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.